Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Meni Dosari dengan NPM 247828082. Jadi pada kesempatan kali ini saya akan membuat video hands on pada mata kuliah jaringan komputer 3, yang dimana di sini saya akan membahas lab 2.5.3 tentang propagate default route in OSPF versi 2. Jadi di sini saya sudah mendownloadnya ya. Di sini kita bisa langsung buka. Nah, jadi pada 2.5.3 ini kita tuh akan melakukan konfigurasi routing pada jaringan komputer menggunakan protokol OSPF versi 2 gitu ya, atau Open Source First versi 2. Di fokus utama dari praktikum ini kita tuh akan memahami bagaimana sebuah router itu tuh dapat menyediakan akses ke jaringan luar atau internet melalui konfigurasi default route, serta bagaimana sih kita mendapatkan informasi tersebut dapat disebarkan ke router lain dalam satu domain OSPF. Nah, di sini juga terdapat addressing table. Lalu tujuan pertama yaitu propagate a default route, kemudian part 2-nya kita akan verify connectivity-nya. Nah, latar belakang dari lab ini sendiri, dalam sebuah jaringan komputer yang terhubung ke internet, tidak semua router itu tuh memiliki koneksi langsung ke jaringan luar. Nah, oleh karena itu dibutuhkannya mekanisme agar router lain itu tuh tetap dapat mengirimkan paket ke luar jaringan, yaitu dengan menggunakan default route. Nah, default route itu berfungsi sebagai jalur cadangan gitu, atau gateway of last resort yang akan digunakan ketika tidak ada route spesifik menuju satu tujuan. Namun dalam jaringan yang menggunakan protokol routing yang dimana yang routing dinamis seperti OSPF, informasi default route tersebut itu tidak secara otomatis diketahui oleh akses internet tidak diketahui oleh semua router gitu. Jadi untuk mengatasi hal tersebut kita tuh perlu menambahkan konfigurasi ya, atau konfigurasi tambahan agar router itu tuh agar router yang terhubung ke internet itu dapat mendistribusikan atau propagate ya. Propagate itu mendistribusikan jadi default route ke router lain gitu, lalu melalui OSPF itu. Dengan demikian seluruh jaringan itu dapat memiliki akses ke internet secara efisien dan terstruktur. Jadi pada praktikum ini tuh intinya kita tuh akan memahami konsep tersebut karena dia itu merupakan dasar dalam implementasi jaringan skala besar gitu, yang dimana kita itu tidak semua perangkat itu tuh memiliki koneksi langsung ke jaringan eksternalnya. Nah, tujuan dari praktikum ini sendiri, yang pertama kita tuh memahami konsep default route tadi ya, atau gateway of last resort dalam jaringan. Kemudian yang kedua, mengkonfigurasi default route pada router yang terhubung ke internet. Yang ketiga, kita tuh akan mempelajari cara mendistribusikan default route menggunakan OSPF dengan perintah. Nah, perintahnya di sini yaitu default information originate ya. Kemudian kita akan menganalisis juga tabel routing untuk memastikan default route telah tersebar ke router lain gitu. Kita akan menguji konektivitasnya dengan melakukan ping. Oke. Kita langsung lanjut ya. Kita akan konfigurasi ke router 2.
Di sini kita masuk CLI, kita enable config t, lalu kita IP root ya. Di sini kita diperintahkan untuk melakukan IP root. Kita salin aja. IP root benar serial 01 bisa Oke. Jadi untuk bagian ini tuh ini nih default root ya, yang dimana arti dari perintah ini sendiri 00000 ini artinya yaitu semua jaringan tujuan. Ini adalah semua jaringan tujuan. Kemudian yang ini adalah semua subnetnya. Lalu serial 0/0 itu arah keluar menuju internetnya. Artinya kalau root itu tidak tahu tujuan paket, dia tuh akan mengirim ke interface ini gitu. Kemudian setelah itu kita akan router OSPF ya, yang dimana router OSPF sendiri dia tuh di sini artinya masuk ke konfigurasi OSPF pros ID 1. Jadi OSPF itu protokol routing dinamisnya. Setelah itu kita bisa melakukan yaitu default information originate-nya. Nah, default information originate. Nah, jadi di sini pada default information di sini dia tuh inti dari bagian lab ini, yang dimana dia tuh menyebarkan default root ke router lain melalui OSPF. Jadi penjelasan intinya tuh ya, jadi router 2 itu tuh punya default root gitu. Nah, tapi router 1 sama 3 itu nggak tahu gitu. Jadinya dengan perintah ini router 2 itu tuh dia tuh akan istilahnya dia tuh akan bilang gitu ke router 1 sama router 3, kalau kalian mau ke internet lewat saya saja gitu. Kalian kalau mau ke internet lewat saya saja, karena dia udah di default information originate gitu. Jadi kalau seumpamanya router kan tadi yang punya kan router 2 ya yang punya default root. Nah, router 1 sama router 3 nggak tahu. Jadi router 1 sama router 3 itu nanyanya ke router 2 gitu. Oke, setelah itu kita akan apa lagi di sini? Tapi di sini kompleksnya 100% ya. Kita bisa melakukan show IP root nih. Nih, di sini. Artinya dia nanya nih ke 9. Artinya dia tanya ke ini ya, router 1 nih dia
kemudian dia sudah terhubung internet ya, kemudian router 3. Nah, di sini juga sudah sama keluarannya. Jadi di sini pada arti dari OSPF-nya sendiri, di sini 0 itu artinya OSPF-nya, E2 bintang ini artinya default root, E2 itu external type 2 dari luar OSPF yaitu internet. Artinya di sini dia tuh default root itu berasal dari luar OSPF ya, atau router 2. Nah, router 2-nya itu yang terhubung ke internet gitu ya. Jadi alur kerjanya itu yang sebelumnya PC1, PC2, PC3 ping ke web server, dia tuh nggak bisa. Kemudian router tidak tahu jalur internetnya. Yang ketiga dia tuh akan error. Nah, setelah dikonfigurasi, dia tuh router 2 itu punya default route ke internet. Router 2 itu akan menyebarkan via OSPF. Kemudian router 1 dan router 3 itu akan belajar default route. Semuanya semua route itu tuh akan punya gateway of last resort ya. Contoh nih, kalau kita pengen ping gitu, ping web server ya. Nah, bisa ya di sini. Bisa. Bukan di sini deh. Oh, salah. Pantesan salah. 64 ya. Nah, di sini berhasil ya. Dia artinya sudah mendapatkan akses internet gitu tuh. Oke. Sudah. Oke. Jadi sini kompleksinya sudah 100% ya. Dimana kita sudah mengkonfigurasi router 2 ini tadi, agar router 1 dan router 3 itu dapat mengakses internet, yang dimana dia menggunakan ini default route information originate. Jadi menurut saya itu tadi penjelasan dari saya tentang lab 2.5.3 tentang propagate default route in OSPF versi 2. Jadi saya mohon maaf apabila terdapat kesalahan dalam video saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.